Sehabis masa panen biasanya akan mengalami penurunan dari kadar air di bagian bawahnya. Maka dari itu untuk bagian bawah ini harus kita pangkas. Dan cara memangkasnya jangan sampai merusak dari bekas pelepah ini. Dan jangan menggunakan sabit, golok, pisau, ataupun senjata tajam yang lain. Tapi umumnya orang menanam singkong itu masa panen itu dari 5 hingga 7 bulan itu waktu yang ideal untuk panen singkong. Nah, di sini saya ada suatu pembahasan yang sangat menarik dan sangat penting untuk diketahui. Bagaimana cara mudah menanam pohon singkong dan cepat panen lebih cepat daripada waktu yang dilakukan oleh orang pada umumnya. Tentu ini ada rahasianya buat kita para petani supaya cepat untuk panen singkong. Karena singkong ini saya pergunakan untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat dari binatang-binatang ternak saya yang jumlahnya tidak sedikit. Nah, ini perlu disimak sampai selesai supaya nanti bisa dimengerti dan para petani singkong ataupun buat siapapun yang melihat tayangan ini, jika menanam singkong supaya cepat panen dilakukan dengan sangat mudah dan menghasilkan umbi yang banyak. Kalau orang Jawa bilang buaya keh gitu ya. Selain dari itu, singkong ini perlu diketahui bisa dikonsumsi daunnya untuk manusia dan bisa juga diberikan kepada ternak. Terus kemudian singkongnya pun bisa dijadikan sebagai cemilan kue-kue yang sangat lezat. Plus sekaligus bisa juga kita jadikan sebagai karbohidrat untuk seluruh binatang ternak yang ada di rumah kita. Supaya singkong ini cepat panen, maka perlu difahami dari bibit yang paling dominan itu seperti apa. Nah, jangan menggunakan bonggol yang seperti ini, karena ini sudah terlalu tua ya, maka ini harus kita sisihkan. Jangan juga menggunakan yang ukurannya kecil, masih berwarna hijau seperti ini. Tapi kita harus menggunakan sistem yang seperti ini. Jadi carilah yang sudah berukuran besar. Karena kalau kita menggunakan batang yang kecil seperti ini, dia masih akan pembesaran batangnya. Makanya panennya akan jauh lebih lama. Gunakan bibit yang memang sudah matang, supaya nanti cepat dia menumbuhkan tunas dan umbinya. Lalu kemudian cari bekas pelepah ini yang rapat seperti ini ya. Jangan yang seperti ini. Karena akar itu munculnya dari sekitar areal bekas pelepah ini ataupun tunas itu munculnya, tuh lihat ya risetnya ya di atasnya. Jadi bekas pelepah inilah yang menentukan juga apakah nanti singkong ini akan segera berbuah lebat atau tidak. Yang berikutnya adalah teknik memotong bibit. Jangan remehkan cara memotong bibit singkong yang benar. Karena ini sangat menentukan juga apakah nanti umbinya akan lebat atau tidak. Jadi kalau memotong bibit singkong itu jangan menggunakan alat yang tajam. Sehabis masa panen biasanya akan mengalami penurunan dari kadar air di bagian bawahnya. Maka dari itu untuk bagian bawah ini harus kita pangkas. Dan cara memangkasnya jangan sampai merusak dari bekas pelepah ini. Dan jangan menggunakan sabit, golok, pisau, ataupun senjata tajam yang lain. Tapi yang harus dilakukan, kita menggunakan gergaji. Dan jangan memotong bibit singkong miring seperti ini. Karena nanti dia tidak akan bisa menghasilkan umbi yang lebat. Jadi memotongnya itu kita harus lurus seperti ini ya. Tepat berada di bawah dari bekas pelepah ini. Perlahan kita potong. Nah, mungkin buat pemirsa yang mengikuti video saya yang lalu mungkin sudah tahu ya. Dari riset saya ini motong dengan menggunakan gergaji itu nanti akar yang akan tumbuh itu full bagian di seluruh bawah ini dia akan sampai berhimpit-himpitan. Nah, tentu teknik menanamnya itu juga ada tips tersendiri. Jadi tidak seperti ini langsung main tancapkan saja. Dan untuk ukuran bibit singkong sendiri itu tidak melihat media sentimeter sebagai ukurannya supaya cepat panen. Akan tetapi kita justru melihat dari kebutuhannya dari jumlah bekas pelepah tersebut. 1, 2, 3 yang kita pendam di dalam tanah supaya cepat panen. Karena kalau terlalu dalam
nanti umbinya itu akan kerdil, juga perkembangannya itu akan lambat. Maka kita harus menanamnya dangkal saja, maksimal 4 dari bekas pelepah ini ya. 1, 2, 3 akan saya tancapkan di dalam tanah, kemudian 1, 2, 3 akan saya tampakkan di permukaan tanah. Kemudian kita tinggal memotong bagian atas. Kalau untuk bagian atas bebas ya, menggunakan pisau ataupun gergaji. Yang penting untuk khususnya di bagian bawah itu harus menggunakan gergaji. Itu rahasia kita para petani supaya cepat panen dengan umbi yang sangat lebat. Lalu hal yang berikut, kita harus melakukan sistem penandaan mana bagian bawah dan mana bagian atas. Jadi kita harus melukainya batang singkong di bagian bawah seperti ini. Dengan tujuan apa? Yang pertama adalah supaya tidak terbalik dengan adanya proses pelukaan ini. Lalu yang berikutnya, supaya ini dapat mengendalikan dari hasil fotosintesis sehingga dia tidak mudah semuanya yang dihasilkan itu tidak akan larut semuanya ke atas. Jadi ada yang berfokus terhadap pembesaran umbinya. Nah, itulah alasannya. Lalu untuk proses pelukaan sendiri kita dapat melakukannya 2 hingga 3 saja sudah cukup ya. Seperti ini. Cara melukainya itu tidak boleh sampai merata. Jadi harus ada bagian kulit yang masih tersambung. Sebagus apapun bibit singkong yang kita persiapkan, tapi yang paling dominan adalah lahan tanam ataupun media tanam itu sendiri. Jadi kalau menanam singkong itu baiknya itu di tanah yang seperti ini, mawur, sangat mawur ya, supaya cepat panen. Cara menanamnya pun mudah ya. Dan kemudian teknik menanamnya setelah kita berada di lokasi seperti ini ya, yang harus kita lakukan penggemburan kembali dan melakukan sistem pelubangan. Karena ini 1, 2, 3 atau 4 yang kita tancapkan di dalam tanah, dan 1, 2, 3, 4 yang akan kita munculkan di permukaan tanah. Jadi rumusannya adalah 50% kita pendam, 50% kita munculkan. Ingat, rahasia supaya cepat untuk panen itu jangan terlalu dalam. Dengan media tanam yang memang memadai gembur seperti ini. Dan bibitnya ini memang sudah siap. Jadi tidak lagi berfokus terhadap pembesarannya. Baik, seperti ini ya. Walaupun kita sudah menemukan tanah yang gembur, jadi jangan menancapkan singkong dengan paksa seperti ini ya, karena nanti ini akan rusak sel-selnya ya. Jadi kita perlu melubanginya seperti ini ya, dangkal saja, 1, 2, 3, 4 ataupun 3 yang kita pendam. Seperti ini, kemudian langsung kita lakukan penimbunan dengan tujuan supaya kita penyiapan lubang ini nanti tidak rusak. Nah, seperti ini saja ya. Lakukan penyiraman 2 hari sekali saja, karena ini perlu difahami ada gabus di tengahnya, singkong ini ya, kan ada gabusnya. Ini adalah berfungsi untuk menyimpan dari cadangan makanannya. Jadi jangan khawatir nanti dia akan mengalami kekeringan, tapi akan lebih baik lagi untuk mengatasi hal tersebut, kita harus tetap selalu mengontrol dari tingkat kelembapannya. Baiklah pemirsa, demikian tutorial singkat dari saya ya. Mudah sekali cara tanam singkong supaya cepat panen, dan cara melakukannya itu terhitung sangat mudah sekali karena menanamnya tidak butuh ribet ya. Kita jumpa pada tutorial selanjutnya. Semoga sukses selalu.